Setelah saya menghitung, saya melihat-lihat, saya belajar lebih dalam, ya saya melihat bahwa peternakan bebek ini ya sangat prospek, dan kalau kita tekuni dalam populasi yang cukup banyak itu juga cukup menguntungkan. Halo, nama saya Mika Zevanya Putra Pertiwi. Saya adalah pemilik dari Pertiwi Farm. Umur saya 28 tahun dan kami berada di Grumbul Gede, Kalasan. Saya adalah pemilik dari Pertiwi Farm. Saya memulai usaha peternakan bebek ini baru saja di bulan Maret di 2023. Oke, jadi setelah saya berkunjung ke peternak-peternak lokal dan melihat di YouTube puluhan video, saya menghitung betul apakah peternakan bebek ini cukup prospek. Setelah saya menghitung, saya melihat-lihat, saya belajar lebih dalam, ya saya melihat bahwa peternakan bebek ini ya sangat prospek, dan kalau kita tekuni dalam populasi yang cukup banyak itu juga cukup menguntungkan. Pada umumnya kalau peternak bebek yang bertelur itu biasanya mereka tidak memperhatikan secara khusus bagaimana alas kandang atau luasan kandang atau intensitas cahaya maupun bagaimana mereka mengatur layout kandang. Nah, jadi setelah saya mempelajari dari beberapa peternak lokal yang mengusung kering intensif, saya melihat bahwa konsep ini itu jauh lebih menguntungkan dan membuat bebek bertelur lebih banyak atau mempunyai produktivitas lebih tinggi. Jadi mulai dari alas kandang itu pun ada trik-trik tertentu yang kita harus perhatikan supaya alasnya selalu kering. Lalu ada jumlah penataan atap bening maupun yang tidak bening, itu juga mempengaruhi bagaimana sirkulasi nanti di dalam kandang. Lalu bagaimana kita mengatur populasi di setiap kotaknya sehingga kandang itu nanti juga tidak terlalu becek begitu. Jadi yang namanya di dalam dunia peternakan, tentu kita itu akan banyak bermain dengan populasi. Jadi 1 meter persegi itu kita hanya bisa isi di 3 ekor bebek. Oleh karena itu, kita kalau membuat kandang per kotaknya sebenarnya juga bebas. Mau 5x5, mau 6x6, mau 3x10. Nah, tinggal dihitung aja. Nanti ketika mendapatkan 5x5, 25 meter persegi, tinggal dibagi 3, berarti satunya itu 8. Jadi nanti kita bisa menghitung secara detail bahwa ya 1 meter hanya boleh isi 3 gitu. Awal mula saya memulai budidaya bebek petelur ini, saya memulai dengan 500 ekor. 500 ekor itu pun juga tidak langsung tanpa kematian. Jadi saya juga mengalami per minggu itu ada mati 1, mati 2, bahkan pernah sehari gitu. Nah, itu jadi pembelajaran untuk saya, karena pada awal-awalnya tata letak atau layout dari kandang atau intensitas cahaya yang masuk dalam kandang itu saya waktu awal-awal masih kurang. Jadi setelah berjalan beberapa bulan, saya baru bisa memperhatikan atau merevisi bentuk kandang seperti apa sambil berjalan. Oke, jadi terkait dengan permodalan. Permodalan itu tentu kita harus menghitung secara detail berapa yang akan kita pelihara dan berapa lama kalau kita mengharapkan itu balik modal secara cepat, atau dalam arti kita sudah planning dalam 5 bulan, 6 bulan harus balik modal. Nah, tapi yang saya alami sebenarnya saya menghitung ini dalam jangka panjang. Artinya kita tidak bisa mengharapkan
uh, secara cepat kita bisa balik modal. Nah, terkait dengan harga yang atau biaya yang kita keluarkan tiap harinya, tiap bulannya, nah itu juga sebenarnya cukup besar karena satu ekor bebek itu kan sekarang ada di kisaran 80 ribuan. Nah, kalau kita akan pelihara 200 bebek aja itu ya sebenarnya bisa. Tetapi produktivitas bebek itu kita hanya bisa maksimal di 90%. Artinya perharinya kita hanya bisa menghasilkan 180 butir telur setiap hari. Nah, itu kalau kita hitung-hitung sebenarnya akan balik modal juga secara cepat. Kalau kita memelihara hanya cukup 200 ekor saja. Tapi kalau kita cita-citanya memenuhi kebutuhan pasar, ya tentu itu kita harus main populasi lebih banyak. Nah, ketika tadi 200 ekor tadi dirasa cukup, ya sebenarnya modalnya juga dalam tanda kutip sedikit. Tapi kalau kita memikirkan kebutuhan pasar, ya kita tentu harus merogoh modal yang cukup lumayan besar, tapi juga kita bisa memenuhi kebutuhan pasar dan kita bisa memutar lebih besar lagi gitu. Jadi populasi di Pertiwi Farm ini saat ini baru 1.300 ekor. Kita sih menambah tiap bulannya ya. Kenapa tiap bulan? Tadi ya karena bebek itu mengalami fase di mana dia afkir setelah 1 tahun di kandang. Jadi saya tiap bulannya menambah populasi saya supaya akhirnya nanti tidak bareng. Jadi 1.300 ini saya perharinya baru menghasilkan di kisaran di 70% dan terus naik karena bebek itu bertelurnya dia berproses ya. Jadi dari awal datang dia baru 5% bertelur, 10% bertelur, 15, 20 hingga nanti maksimalnya bebek bertelur itu di 90%. Jadi kendala utama yang ada di dalam dunia peternakan bebek ini sebenarnya adalah menjaga kandang tidak bau. Jadi karena kita ini peternakan ya, tentu bau adalah masalah yang paling utama. Bagaimana bau itu tidak menyebar ke lingkungan sekitar atau sistem dari pembuangan kotoran itu juga kita harus pikirkan secara sungguh supaya itu tidak mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu permasalahan-permasalahan kecil lainnya seperti kesehatan bebek, nah itu pun kita masih bisa tangani terus asalkan kita jeli melihat perilaku dari bebek tersebut. Jadi bisnis di budidaya bebek ini sebenarnya ya sebenarnya sama seperti komoditas lainnya, pasti ada fase naik, ada fase turunnya. Nah, jadi ketika fase turun tentu itu lebih menguji mental kita, bagaimana kita sebagai pengusaha kita harus sekreatif mungkin atau secepat mungkin menghadapi kondisi pasar. Jadi itu pasti kalau kita sudah komitmen dalam pekerjaan kita menjadi pengusaha, menjadi pembudidaya bebek petelur, ya berarti kita harus fokus all in, mau terjun atau mau bersusah-susah untuk bagaimana menjual telur itu secara cepat, karena telur itu terkait dengan penyimpanan, dia juga tidak bisa lama-lama, dia paling lama di seminggu itu sudah isinya pun sudah tidak terlalu bagus. Nah, jadi kita harus menjaga supaya telur itu juga terus keluar. Kita juga harus komitmen bahwa bebek ini kita harus jaga supaya terus sehat gitu. Dan tentu kondisi pasar yang di luar sana juga tidak selalu mendukung.
Artinya ya pasti ada tantangan-tantangan sendiri dan bagaimana itu nanti tergantung kita menyikapinya gitu. Jadi untuk anak muda di luar sana yang tentu mungkin masih bingung, apakah saya harus berusaha, apakah saya harus bekerja. Nah, itu pasti akan kembali ke diri masing-masing ya. Tapi ketika kita dalam hati sudah menentukan, oke, saya mau berusaha. Satu yang harus kita tanamkan adalah dalam kondisi apapun saya tidak boleh keluar. Artinya tidak boleh menyerah. Dalam kondisi apapun atau mungkin dalam jangka 5 sampai 10 tahun tertentu tersebut kita tidak boleh menyerah atau kita tidak boleh langsung mungkin ini sudah jalannya saya untuk keluar atau ini sudah mentok pol gitu ya, saya berarti harus keluar. Nah, tentu nomor satu adalah kegigihan. Jadi ketika kita sudah punya komitmen tadi, terus kita bisa gigih, pasti nanti selalu ada jalan untuk memulai atau untuk meneruskan semua yang kita sudah perjuangkan dari awal gitu. Untuk para pemirsa, untuk para penonton yang ingin membeli telur, silahkan datang ke Tiwi Farm atau bisa mengunjungi web kami www.telurbebekjogja.com atau di sana juga bisa langsung menghubungi lewat WA. Jangan lupa subscribe Ega Media dan like, nyalakan notifikasi untuk video-video selanjutnya.